saya hormati Bapak Kepala SDN 1 Pacak, Bapak Kusnadi SPB. Yang saya hormati senior saya di pengajar praktik sekaligus koordinator pengajar praktik program pendidikan guru angkatan 11, Bapak Tom Sauji SPB. Yang saya hormati ibu-ibu guru SDN 1 Keraca dan wabil khusus calon guru penggerak atas nama Ibu Siti Nur Hidayati dan Ibu Sulihah, yang mudah-mudahan nanti kita doakan bersama dalam memfasilitasi diskusi kaitannya dengan visi sekolah, berikut juga dengan prakarsa perubahan beliau-beliau dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah satu sama lain yang mungkin tidak pernah terjadi begitu, dan alhamdulillah hari ini dipertemukan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan apa yang nanti dimusyawarahkan dalam kegiatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diambil hikmah maupun manfaatnya. Tak lupa Bapak Ibu, salawat salam selalu kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan, izinkan saya dengan Pak Anton memperkenalkan diri kembali. Nama saya Lasmi, Bapak Ibu, unit saya di SMK Ma'arif FI 2 Jimbaran, dan rekan saya sekaligus koordinator pengajar praktik Bapak Anton Soji adalah kepala di SD Negeri Kalibenda. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus melaporkan ke Bapak Kepala Pak Kusnadi bahwa insya Allah mungkin dalam 6 bulan ke depan kami sering main, sering ini karena dalam rangka memang pendampingan ke Bu Siti dan Bu Muslihah, yang mudah-mudahan di pendampingan kami ini dapat bermanfaat untuk pengembangan SD Negeri 1 Keraca di bawah naungan program pendidikan guru penggerak. Langsung saja Bapak Ibu, mari kita awali ketika kita hari ini dengan bacaan awal kita. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang nanti kita diskusikan, kita musyawarahkan dapat bermanfaat untuk kelangsungan dan pengembangan SD Negeri 1 Keraca. Alhamdulillah, al-Fatihah. Untuk selanjutnya pembukaan sambutan sekaligus berkenan untuk membuka sesi kegiatan pada siang hari ini kepada beliau Bapak Kepala Bapak Kusnadi SPB, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pendamping praktek pengajar praktik Mas Anton dan Mas Ulil. Alhamdulillah sama-sama dari Jimbaran, jadi komunikasinya lebih mudah. Dan yang saya hormati khusus Bu Siti sama Bu Mus yang hari ini didampingi, mungkin tidak cuma oleh pendamping tapi juga didampingi oleh ibu-ibu guru juga. Ibu apa ya? Kurang bapak. Kalau sih baru semuanya masalah. Iya, ibu bapak guru SD Negeri 1 Keraca yang saya tanyakan, puji syukur kita panjatkan hadirat ilahi Rabbi subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul, bisa berwajah
di majelis yang mulia ini insyaallah, sehingga kita berharap, kita berdoa semoga kegiatan ini betul-betul diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pendampingan untuk calon guru penggerak merupakan satu progres yang ada di progres guru penggerak, sehingga kami patut berbangga SD Negeri 1 Keracak ada 2 sekaligus. Ini jarang terjadi. Maksudnya di Kecamatan Haji Barang rata-rata satu. Nah, ini di SD Negeri 1 Keracak 2, berarti menunjukkan bahwa kualitas guru di SD Negeri 1 Keracak cukup bagus. Amin. Nanti menyusul masih ada yang muda-muda, tenang aja. Bu Eva tidak cuma di kelas berat, tapi memang iya. Yang senang dengan Bu Eva kayak mantap gitu. Iya. Apalagi Bu Eva itu sering senang tawa gitu kan ya. Orang cenderung ceria. Itu ciri-ciri orang subur. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian yang kedua, kami juga sangat bersyukur karena kegiatan ini lancar. Di sisi lain, pendampingan ini kan sudah beberapa kali ya penanganan tindak sini. Nah, ini hari ini pendampingan yang kalau di progresnya berapa jam ya? 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran, berarti 3 jam. sekitar 3 jam ya. Iya. Monggo nanti diatur lah, karena cukup banyak kegiatan. Hari ini juga saya harus menghadap Pak Sekda kaitannya dengan kegiatan besok tanggal 12 di Embung Sawangan, yaitu membuka Jambore. Dan perlu kami sampaikan bahwa Bu Siti Nur Hidayati dengan Bu Mus ini paling tidak juga menjadi pemicu teman-teman yang lain, sehingga semua bisa merasakan nanti. Sekira kalau dengan Bu Wisi berapa? Masih 40 berapa ya? 42. Pas banget. Itu masih banyak kesempatan ini. Bu Nur itu harus akhir. Saya dengan tadi kan expired. Tidak bisa ikut menikmatinya. Iya, kita kan tinggal menghitung bulan ya. Tututi ya tinggal menghitung waktu ini. Di sini nanti ada 2, Pak Kuswanto dan Bu Tuti. Ini memang PR juga. Sementara informasi kita tidak boleh mengambil wiata bakti baru, karena 2024 itu nanti akan diisi oleh P3K dari yang wiata bakti, 2025 P3K dari yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Itu sudah, sehingga kemarin waktu rakor K3S dan Korwil itu sudah ditandaskan jangan mengangkat wiata bakti baru. Nah, jadi nanti kalau ada Pak Kuswanto dan Bu Tuti yang mau sing paling orang Eva ya dokter lah ya. Oh betul. Saya itu barangkali Bapak yang saya hormati. Yang jelas kami selaku orang yang dituakan di SD Negeri 1 Keracak bangga dengan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatannya bisa berjalan lancar dan betul-betul diberkahi. Dan dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim,
kegiatan pendampingan siang hari ini secara resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada kepala sekolah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan dilaksanakan sesi fasilitasi diskusi oleh CGP langsung atau calon guru langsung, yang di dalamnya nanti akan memuat konten puisi, kemudian ada kalimat tumpang yang nanti benar-benar bisa dibersamai oleh ibu-ibu begitu, kemudian sampai diskusi kaitannya dengan visi sekolah dan mungkin beberapa ide gagasan prakarsa perubahan dari masing-masing calon guru bergerak. Mari nanti kita support dan kita berikan respon positif kepada beliau, Bu Siti Nurhidayati dan Bu Muslihah, sehingga dalam sesi fasilitasi kali ini mudah-mudahan ada hal yang bisa diberikan secara implementatif terkait dengan visi sekolah. Sekali lagi tidak ada niatan program ini harus merubah visi, tidak ada, cuma itu adalah sumbangsi daripada forum sesi siang kali ini. Dikata sumbangsi itu oleh Bapak Kepala dianggap masuk dan memenuhi syarat dan seterusnya mau digunakan, berarti forum kali ini sangat bermanfaat. Andai ataupun belum, tetap bermanfaat karena itu pasti akan menjadi bahan pertimbangan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di tingkat sekolah. Karena ini yang terhormat Kepala SDN Negeri 1 Cilacap, yang kami hormati Bapak PP, Pak Uli, Pak Anto, serta teman-teman ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam kegiatan kami pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Banyumas. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami karena kami berdua berkolaborasi mempresentasikan tentang visi dan prakarsa perubahan SD Negeri 1 Cilacap. Kami awali untuk kegiatan ini dengan tujuan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, kami akan mengkomunikasikan mengenai visi sekolah. Kemudian yang kedua, menganalisis visi sekolah. Yang ketiga, membahas visi, maksudnya visi guru penggerak barangkali itu, visi guru penggerak. Kemudian yang keempat adalah membahas prakarsa perubahan sekolah. Ini dari tujuan diskusi ini dan semoga nanti alur dari diskusinya sesuai dengan tujuan yang kita sudah sampaikan di situ. Untuk selanjutnya kami juga akan membacakan puisi. Ini ada puisi karya Insinyur Soekarno, yang mana puisi ini berisi tentang maksudnya gambaran dari beliau Bapak Soekarno dalam melihat keanekaragaman yang ada di Indonesia, harapan-harapan yang beliau tuangkan untuk Indonesia dalam sebuah puisi ini. Baik, apa di situ Ustaz? Aku melihat Indonesia. Puisi karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Klier, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Klier itu. Aku mendengar lagu Sanjak Indonesia. Jikalau aku lihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru,
Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dan dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon begitu angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Kemudian dari puisi tersebut, Bapak Ibu, kira-kira nilai apa yang tersirat di dalam puisi yang baru saja dibaca? Monggo kita renungkan bersama-sama. Apakah ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan salah satu mungkin? Nasionalisme. Dari puisi yang tadi disampaikan oleh Guntur dan Gunus, mungkin tadi adanya kecintaan tanah air, kemudian ada rasa nasionalisme. Ya mungkin itu. Jadi, terima kasih Bu Wi. Ya, dalam pesan puisi tadi, yang pertama, puisi tadi mencerminkan rasa bangga dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia. Jadi Bung Karno itu seorang presiden pemimpin negara yang benar-benar mencintai negara ini ya. Yang kedua, menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Melihat tentang keragaman yang ada di Indonesia, Bung Karno mempunyai banyak harapan terhadap Indonesia. Yang ketiga, mengungkapkan rasa nyaman dan optimisnya tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan visi. Jadi dalam puisi tersebut tergambar sebuah visi dari seorang presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno. Seperti itu. Kemudian ketika kita sebagai seorang guru membayangkan suatu visi, apakah kita telah menyertakan gambaran murid ke dalamnya? Jadi kita ketika menyusun visi atau hanya sekedar kita menyusun kalimat saja, atau kita sudah menyertakan murid seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua, sebagai seorang guru, mendidik bukan pekerjaan yang administratif. Walaupun memang kita banyak tuntutan administratif ya Bu. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen selembar kertas atau daftar angka. Mendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah manusia dan target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia itu sendiri. Dan hasilnya akan kita tuai nanti setelah mereka dewasa dan mereka terlihat berkarya di masa depan. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid, Bapak Ibu di masa depan, visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang petunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan
strategi pembelajaran. Nah, lalu sebenarnya visi itu apa sih? Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi visi itu imajinasi kita tentang masa depan yang diinginkan itu seperti apa. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu menurut Albert Einstein. Dan seperti apa? Kita pun kadang kita perlu bermimpi agar semua yang kita laksanakan itu punya tujuan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memudahkan merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik? Untuk itu kita awali diskusi ini dengan kalimat tumpang tentang cita-cita untuk murid. Nanti saya minta bantuan Bapak Ibu untuk untuk mencoba kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada kalimat tumpang tentang cita-cita untuk murid. Ada 6 pertanyaan. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid itu menurut kita itu adalah apa? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang bisa dari murid menurut kita. Yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk kita yakin keyakinan kita. Yang enam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa monggo Bapak Ibu bisa menuliskan setiap satu pertanyaan dalam satu kertas post-it ini. Ya, satu nomor satu ini. Kalau misalnya yang kurang ya boleh 2, boleh 3. 6 soal sekali ya? Enggak, 6 lembar. Satu lembar, 1 nomor. Kita awali dari nomor 1 dulu ya. Kita mau pindah murid yang seperti apa? Ibaratnya murid impian itu kita pengen muridnya kayak apa ya? Atau kayak Muhammad atau pusing kok. Saya mau Eva baik. Yang sejahtera. Terus dulu itu murid yang berbuat. Ditembakkan di nomor yang paling muda, misalnya 456, berarti nanti ikut ditembakkan di yang nomor 4, begitu saja. Atau belum?
Sambut sedaya dituju. Yang pertama coba kita baca nih. Kita memberikan murid yang seperti apa? Satu, berkarakter baik. Yang kedua, beriman, bertakwa, cerdas. Terus selanjutnya ada juga yang memberikan murid yang berakhlak mulia, santun pada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Terus murid yang berkarakter, beriman, cerdas, berbakti, berbudi, pekerti luhur. Terus berakhlak mulia, sukses dan menjadi kebanggaan. Kemudian ada yang berkarakter baik, jujur dan disiplin. Yang selanjutnya siswa yang mandiri, jujur, kreatif. Yang selanjutnya murid yang kreatif, aktif dan tanggap. Jadi di sini murid yang kita isikan di SD 1 Perak ini, yang pertama itu lebih banyak tentang karakter ya. Jadi murid yang berkarakter baik, yang tadi jujur, terus ada yang sopan terhadap orang tua baik di sekolah maupun di rumah, terus disiplin, mandiri, begitu. Berarti itu kita menginginkan murid yang berkarakter baik itunya ya. Terus yang kedua baru kita memberikan juga murid yang beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Terus yang selanjutnya tentang murid yang cerdas, sukses. Jadi selain beriman, bertakwa, berkarakter, juga kita mengharapkan murid-murid nanti kelak mereka jadi murid-murid yang cerdas dan sukses di dunia nyata. Itu harapan kita pada murid yang kita inginkan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah satu, murid itu unik dan beragam. Murid adalah generasi terus bangsa yang cerdas. Murid adalah pendidik yang ingin belajar dengan didik menjadi murid yang kompeten. Murid adalah calon generasi masa depan yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Murid adalah calon-calon generasi muda yang dapat menjadi penerus yang hebat di masa mendatang. Saya percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi dan keistimewaan yang harus kita arahkan. Terus anak didik harus dibimbing ke arah yang lebih baik. Berarti kita simpulkan bahwa kita percaya bahwa setiap murid adalah unik dan beragam dan mereka memiliki potensi. Dan di sini di sekolah ini mereka mempunyai tujuan untuk dapat dididik agar menjadi penerus bangsa yang hebat di masa mendatang. Jadi kita semua percaya bahwa murid itu unik dan beragam dan kita harus mendidik potensi mereka di luar. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan atau keramahan, terus mengutamakan pendidikan karakter, mengutamakan siswa, mengutamakan kedisiplinan penanaman budi pekerti, terus mengutamakan pendidikan karakter, mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid agar potensi siswa dapat berkembang dengan maksimal. Jadi yang kita utamakan di sekolah ini, kita ingin karakternya baik, terus sekolahnya nyaman, ramah untuk anak, terus kemudian berpihak pada murid. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bapak ibu guru yang ada di sekolah itu sebagai panutan. Murid di sekolah sadar dirinya belajar dan dididik untuk menjadi murid yang cerdas dan berakhlak. Murid di sekolah sadar bahwa sekolah adalah rumah kedua untuk belajar agar bisa menjadi pribadi yang baik. Guru adalah peran penting di sekolah untuk memberikan ilmu kepada murid. Sadar bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, bahwa disiplin sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi murid-murid kita sudah sadar bahwa mereka sekolah untuk belajar dan untuk mendapatkan ilmu agar menjadi pribadi yang kompeten. Begitu nih. Terus yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk kemajuan pendidikan atau perkembangan anak. Kita warga sekolah yakin mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Kerjasama yang baik akan menuju kesuksesan. Kita warga sekolah yakin untuk dapat berkolaborasi antara guru, KS, dan seluruh warga sekolah untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid. Dapat menuntun dan membimbing murid-murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Bisa lebih maju karena ada guru penggerak
yang akan membawa perubahan. Amin. Yakin untuk menjadi insan kompeten, berakhlak mulia, dan sekolah adalah rumah kedua yang mengubah perilaku murid menjadi lebih baik. Untuk memperbaiki apa yang kurang dan memajukan apa yang sudah diraih. Jadi mungkin intisari di sini adalah kita saling berkolaborasi di sekolah untuk memajukan pendidikan, untuk mendidik murid-murid kita menjadi pribadi yang kompeten, berkarakter, beriman, dan bertakwa. Atas itu. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah itu tempat kita untuk mengembangkan bakat dan minat kita pada bidang tertentu. Paham harus mengutamakan kepentingan siswa di atas kepentingan yang lain. Kita warga sekolah paham bahwa di sekolah perlu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta toleransi. Siswa adalah generasi penerus yang memiliki banyak potensi dan diarahkan dengan baik akan mencapai masa depan yang cerah. Guru harus memberikan pembelajaran yang bermakna dan menarik. Jadi kita sudah meyakini bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mendidik potensi siswa yang ada dengan pembelajaran yang menarik, menyenangkan bagi siswa sehingga mereka bisa mengembangkan potensinya. Kira-kira begitu. Untuk selanjutnya, ini yang kami berdua pikirkan kemarin, imajiku tentang murid di masa depan. Tentang lingkungan belajar, kami berdua menginginkan bahwa lingkungan belajar yang menyenangkan dan ramah anak. Terus karakter anaknya beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bahagia dan bersemangat, aktif berkolaborasi dan sebagai pembelajar yang berwawasan global. Itu yang kami impikan. Berarti kalau ini sama jadi ya, intinya kurang lebih sama seperti itu. Intinya kita mengembangkan potensi murid ibu-ibu. Nah, ini kita masuk ke visi SD kita. Visi SD kita yang sebelumnya yang sampai sekarang terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, berbudaya, berilmu dan peduli lingkungan. Baik, penjelasan dari masing-masing item yang ada dalam visi yang sudah kita rumuskan bersama-sama waktu itu ya. Yang pertama berakhlak mulia. Kita mengharapkan atau kita memimpikan bahwa nantinya anak ini bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik terhadap diri sendiri dan juga ketika berinteraksi dengan sesama warga sekolah dilandasi oleh nilai keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya ketika berperilaku baik ini tidak ada pamrih apapun selain ya ini adalah sedang menjalankan tuntunan agama, demikian. Kemudian unsur yang berikutnya dalam visi kita adalah berbudaya, artinya bahwa dalam melakukan segala aktivitasnya ini sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dan diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya ada berilmu, artinya anak diharapkan memiliki kemampuan memadai dalam menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan yang diajukan khususnya dalam bidang akademik. Ya, diberikan teori, kemudian ketika ditanya ini anak bisa menyelesaikan dengan baik. Selanjutnya adalah peduli lingkungan. Nah, artinya memiliki kepedulian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan di sekitarnya. Anak sadar kebersihan, kemudian peduli dengan kebersihan yang kita harapkan bahwa mereka ini melakukannya sudah tidak perlu dioprak-oprak lagi. Yang selama ini kita perhatikan kan walaupun sudah ada kita canangkan visi seperti ini, tapi dalam prakteknya kan masih belum sepenuhnya begitu. Jadi anak belum begitu disadari. Anak mau giat untuk kebersihan ya ketika dioprak-oprak. Jadi belum muncul dengan kesadarannya sendiri. Begitu untuk penjelasan dari masing-masing unsur yang ada dalam visi sekolah kita. Nah, dibandingkan dengan yang ini tadi ya, kita sudah memiliki angan-angan siswa itu harus bagaimana, sekolah itu seperti apa dan sebagainya. Kira-kira apakah visi kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, ini mungkin pertanyaan yang tidak harus dijawab dalam bentuk ungkapan kalimat semata-mata namun perlu perenungan, kemudian nanti dalam
apa ya, dalam penerapannya, dalam cara menjawabnya ini dengan aksi yang nyata begitu. Kemudian adakah dari visi yang tadi sudah kita bahas ini, berakhlak mulia, berbudaya, berilmu, peduli lingkungan ini, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita itu? Kira-kira jika iya, meliputi apa saja? Ini ibunya kok mikir nanti apa ya, Bu? Baik, itu ya. Oke. Dari visi kita ini, ibu-ibu, kira-kira kita perlu memberikan penambahan apa tidak? Penambahan apa ini sudah ideal atau mungkin ada tambahan masukan? Dikaitkan dengan yang tadi ini, yang tadi ibu-ibu sudah ikut berpartisipasi di sini, mungkin ada di antara semuanya ini yang belum masuk di sini. Prestasi, Iya, betul. Prestasi. Berarti terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, berbudaya, berilmunya yang berprestasi. Berarti langsung ke goalnya ya, Bu. Iya. Jadi ibaratnya kalau sudah memiliki prestasi pasti mereka berilmu. Iya. Jadi langsung ke buahnya ya. Iya. Langsung ke buahnya. Prestasi ini adalah buah dari SD Negeri 1 Keraca berdasarkan hasil diskusi kita, terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi dan peduli lingkungan. Ini juga insya Allah sudah selaras dengan yang sedang digembar-gemborkan sekarang ya dalam kurikulum Merdeka sebagai profil pelajar Pancasila. Iya. Apa buatan bener lagi nih? Apa? Ayo kita nyanyi coba Bu Eva, profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apabila kita menjabarkan dalam sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi tersebut, kira-kira dalam bentuk seperti apa? Barangkali ada yang akan berpendapat. Monggo. Bocah sing duweni akhlak mulia, berarti kira-kira sikapnya itu akan seperti apa? Ada pendapat? Monggo. Raise hand. Gak boleh celok-celok. Siswa yang selalu menghormati, menghargai teman yang berbeda agamanya. Ibu boleh ditulis, siswa yang menghormati dan menghargai teman. Bisa siswa yang selalu membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Membantu teman yang membutuhkan pertolongan, Bu. Oke, baik. Silakan yang lain turun. Bu Nunu, ya, monggo. Dengan melihat sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah, berarti ini tadi dari muridnya ya, dari gurunya boleh? Boleh, silakan. Misalkan diadakannya ekstra kurikuler, penambahan jam pembelajaran untuk anak-anak yang
mempunyai bakat-bakat tertentu di bidangnya juga bisa mengadakan ekstrakurikuler ya. Penambahan dengan misalkan dari gurunya berarti terus ada pembinaan untuk anak-anak yang benar-benar jenius, bisa untuk pembibitan anak-anak yang berprestasi ke depannya. Itu mungkin monggo Ibu dilanjut Bu Yani. Barangkali ada pendapat lagi, monggo Mbak Tri, Mbak Maya, Ya, Bu Eva. dari Pak Kepala Sekolah. Ya, dari kepala sekolah boleh, kemudian yang ditunjukkan oleh orang tua ya, yang mencerminkan ketercapaian dari visi tersebut itu kira-kira dalam sikap seperti apa? Mungkin bisa membidik pada unsur berbudayanya, utamanya membidik pada unsur peduli lingkungannya, begitu. Bisa jadi itu anak jadi lebih disiplin. Anak lebih disiplin dalam arti misalnya berangkat sekolah ya saya tepat waktu, terus cara berpakaiannya juga lebih rapi, begitu kan? Karena saya melihat ada anak yang bajunya tidak dimasukkan. Iya. Nanti disiplin dalam segala hal ya, iya. Dalam segala aspek, disiplin dalam segala aspek, terkait waktu, terkait pakaian dan sebagainya. Baik, ini sebagai contoh nih, masih ada lagi mungkin yang akan menyampaikan pendapat. Bu Yani, ada pendapat? Oh, betul. Lumayan. Orang tua selalu mendukung apa yang diprogramkan di sekolah. Orang tua selalu mendukung apa yang diprogramkan oleh sekolah. Ya, jadi betul ekstrakurikuler ya, ikut mensukseskan gitu. Baik, jadi Bu Yani, monggo. Kerjasama antara wali murid dan pihak sekolah. dari pihak sekolah dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Intinya kerjasama, intinya pihak sekolah dengan orang tua ini saling bekerja sama untuk memajukan kegiatan di sekolah, untuk mencapai visi yang sudah digagas, visi yang sudah didiskusikan tadi. Oke, kira-kira begitu. Jadi boleh saya bacakan sekali lagi sikap Pembiasaan apa ya? Pembiasaan. Yang pagi itu pembiasaan. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang tadi sudah kita diskusikan. Yang pertama, menghormati, menghargai teman yang berbeda. Ya, berbeda mungkin berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang, berbeda adat istiadatnya. Gitu. Kemudian karena ini kita di negeri ini kan juga kadang-kadang rawan ini gitu. Berbeda golongan barangkali seperti itu, tetap saling menghormati. Kemudian membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya mengadakan ekstrakurikuler, penambahan jam pelajaran atau pembinaan untuk siswa yang berbakat. Kemudian anak menunjukkan sikap disiplin dalam segala aspek, misalnya dalam hal kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian dan sebagainya. Selanjutnya orang tua mendukung program sekolah dan ikut mensukseskan adanya kerjasama yang baik antara wali murid dan sekolah serta adanya program pembiasaan. Seperti itu, kira-kira yang bisa ditampilkan kegiatannya berdasarkan visi yang tadi itu. Untuk selanjutnya adalah inisiatif prakarsa perubahan. Nah, ini berdasarkan pada visi, berdasarkan pada kegiatan yang diangan-angankan, kira-kira ya berarti ya kira-kira programnya ya, iya. Berarti kira-kira kita bisa punya program apa sih? Nah, punya program apa yang bisa membentuk kedisiplinan tadi, kedisiplinan, kerjasama seperti itu. Kira-kira dengan program apa? Yang pertama Pembiasaan, iya, adanya pembiasaan. Kemudian ekstrakurikuler berarti Bu. Ekstrakurikuler, kemudian
pendampingan siswa, pendampingan bakat siswa, pendampingan bakat minat siswa. Iya ya. Pendampingan bakat minat siswa. Kemudian karena kita bergaul dengan anak setiap saat di dalam kelas, mungkin ada di dalam kelas ini kita punya anak-anak mau ngapain kayak gitu biar visinya itu lebih tercapai. Misalnya apa? Pembelajaran yang menyenangkan, ya, pembelajaran yang menyenangkan. Kalau pendampingan bakat siswa kan mungkin hanya untuk beberapa anak saja ya, tapi kalau dengan pembelajaran yang menyenangkan ini kan berarti memang keseluruhan, kita memberikan pelayanan kepada setiap anak, pada setiap siswa. Ya, kemarin kelas 5 itu ada Bu, jadi ketika saya tanya kepingin bagaimana ketika pembelajaran agama itu mereka ingin sesekali itu pembelajaran di luar kelas. OT kelas ya berarti ya, pembelajaran di luar kelas. Dan ternyata mungkin pembelajaran di luar kelas tidak harus yang jauh-jauh begitu ya, barangkali bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang terdekat. Iya, misalnya kemarin kita KPLS itu kan ke balai desa atau sana ke Parduli seperti itu, atau kemarin waktu pramukaan kita ke sungai itu ya Bu. Iya, kita ke sungai untuk untuk praktek mengaksir lebar, itu kan bisa dimanfaatkan seperti itu. Ini barangkali untuk sebagai inisiatif dari Prakasa Perubahan kita nantinya ada pembiasaan ekstrakurikuler, pendampingan bakat siswa, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran di luar kelas, OT kelas seperti itu. Nah, mungkin tidak semuanya Bu, yang bisa diusahakan tidak semuanya karena dari beberapa ini kan harus dirinci-rinci seperti itu, harus dirinci. Maksudnya harus direncanakan betul-betul agar apa yang diprakasai, apa yang direncanakan ini bisa nantinya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan detail seperti itu. Mungkin nanti dikerucutkan ya Bu Nur ya, dikerucutkan pada dari kelima ini yang paling poin itu yang mana begitu kira-kira. Nah, kami seperti ini kemarin. Kami merumuskan visi mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat yang religius, berkarakter, dan peduli lingkungan dan unggul dalam prestasi. Dan ini juga selaras ya dengan visi SD kita. Nah di sini kita mencoba untuk melakukan perubahan dari visi itu. Kita mungkin mau mengacu ke unggul dalam prestasi ini, sehingga kita tempuh dengan mencoba melakukan prakarsa perubahan dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Di mana kita di kurikulum Merdeka memang kita dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang agar dapat mengakomodasi bakat minat anak atau gaya belajar anak yang berbeda-beda. Seperti itu. Ternyata kita sudah berada di penghujung diskusi Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait diskusi kita pada hari ini, atau mungkin sudah cukup? Ini cukup. Oh ya. Kita belajar untuk melakukan refleksi ya Bu Mus.
dari kita apa yang sudah kita lakukan. Saya ingin bagaimana perasaan Bapak Ibu, ibu-ibu setelah kita melakukan diskusi ini, dan kita ternyata hari ini menghasilkan sebuah visi baru, dan ini sangat sesuai karena kita di awal tahun ajaran baru kita menghasilkan visi baru tadi, terwujudnya wadah sekolah yang ramah mulia, berbudaya, berprestasi, dan peduli lingkungan. Ilmunya diganti. Sekolah yang sangat mulia, berbudaya, berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi, dan peduli lingkungan. Yang tadinya berilmu berprestasi. Iya, banyak lebih ke buahnya ya Bu ya, buahnya. Baik, menyambung tadi dari Bu Nur ya. Jadi kami ingin ada refleksi dari ibu semua. Artinya kita alhamdulillah sampai sejauh ini sudah berdiskusi seperti ini, dan kami ingin ada satu kata atau satu kalimat dari ibu dengan terselenggara diskusi itu seperti apa? Apakah senang, apakah bete, apakah bosan, apakah bagaimana? Silakan ya. Kami mohon untuk diberikan refleksi ini, Bu Yani, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya orang tua dengan melihat penampilan dua guru yang hebat-hebat sebagai penggerak. Saya mengikuti dari awal sampai akhir, dan saya mengucapkan terima kasih dengan dua PP. Dengan adanya kedatangan panjenengan, dengan pendampingan panjenengan, saya berkesan sekali. Penampilan dulu dengan Pak Udi juga bagus, sekarang lebih bagus dengan dua cewek dua ibu. Saya senang sekali, mudah-mudahan dengan nanti saya Bu Tuti dan Pak Ketua pensiun, guru penggerak mulai dari Bu Mus dan Bu Nur, SD Negeri 1 Keracak akan lebih maju, akan lebih berkarakter, akan lebih baik, akan lebih berprestasi. Saya dengan itu kan senang menolong gitu. Terima kasih, dan kepada ibu guru hari ini semuanya saya yakin semuanya gembira, ria, senang punya teman yang amat hebat dua-duanya. Selamat berdua, sukses terus, dan jadilah guru yang paling hebat. Terima kasih Ibu Yani. Monggo Bu Tuti, satu kata saja untuk kami. Terima kasih Bapak yang kepada saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Setelah saya mengikuti diskusi tadi, yang sebentar lagi saya tinggal menghitung bulan, Pak, 5 bulan lagi saya purna. Saya yang pertama, saya bangga, tentunya juga senang karena ini usianya itu sama persis anak-anak saya. Jadi saya merasa bangga bahwa di SD Negeri 1 Keracak itu ada guru penggerak, yang mana guru penggerak yang sekarang itu tentunya buat ibu-ibu semua yang di sini harus menguasai IT. Sedangkan saya guru yang katakanlah sudah mau pensiun, katakanlah kurang menguasai IT atau sama sekali ya. Nah, maka saya berpesan dengan adanya diskusi seperti ini, saya merasa bangga. Semoga apa yang dicita-citakan untuk guru penggerak nanti akan lebih sukses, lebih bahagia. Dan saya berpesan, kalau sudah sukses jangan lupa seperti ilmu padi ya, sehingga nanti panjenengan itu akan mendapatkan keberkahan dan barokah ya.
mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya bangga, saya sangat berkesan kepada guru-guru muda zaman sekarang karena saya sudah mengajar kurang lebih 40 tahun ya, yang sebagai penjum ya. Dengan adanya kemajuan zaman sekarang, dengan adanya kurikulum merdeka, itu insya Allah pendidikan di Indonesia akan lebih sukses. Dan saya sekali lagi, saya juga akan merdeka selamanya. Jadi terima kasih. Urusan saya, pakailah ilmu padi, Ibu Nur dan Ibu. Ya, semoga sukses selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semangat dari Ibu Yani dan ilmu padi dari Ibu Tuti ini. Badri, satu kata untuk kamu Badri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Satu kata untuk Bu Siti Nur Hidayati dan satu kata untuk Bu Musliah. Mereka berdua guru yang sangat hebat dan menginspirasi saya untuk jadi seperti mereka berdua. Terima kasih. Hebat, hebat, hebat. Ada satu kata memang hebat. Terima kasih. Satu kata untuk kamu Ibunya. Oh, betul. Bumaya, ada Bumaya. Betul. Baik, terima kasih Putri, Bu Yani, Bu Tuti, Bu Eva. Tapi memang kan guru kelas 1 itu beda ya. Luar biasa. Baterainya selalu full. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau untuk saya pribadi bisa jadi motivasi untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini karena sangat menginspirasi. Jadi memotivasi saya untuk bisa lebih tergerak bahasa ini ya. Sebetulnya dulu daftar waktu pendaftaran yang terakhir itu hanya sudah daftar tapi ya belum beruntung saya. Sudah pernah daftar waktu ditambah waktu itu, tapi belum terbayang, mungkin belum rezeki lah. Mudah-mudahan di lain kesempatan gitu ada kasih nomi itu saya sendiri. Terima kasih. Termotivasi dan tergerak. Terima kasih ya. Wiwi. Untuk saya sendiri sudah pernah tergerak, tapi waktu itu tergerak sudah mengumpulkan berkas dan mengisi, tapi ternyata macet. Ternyata di dalam waktu itu langsung plong setelah selesai PPG. Jadi takutnya itu tugasnya menumpuk seperti PPG seperti itu. Jadi saya nanti ini untuk Bu Nur dan Bu Mus mudah-mudahan bisa menginspirasi saya, bisa untuk melanjutkan yang tadinya tergerak terus jadi macet. Mudah-mudahan nanti bisa bergerak lagi ya. Untuk Bu Mus dan Bu Siti Nur Hidayati, semoga sukses lagi. Terinspirasi, tergerak, nanti tinggal bergerak. Terima kasih untuk kami. Demikian untuk refleksi kita sore hari ini. Alhamdulillah happy ending, semuanya bisa tertawa, semuanya bisa gembira ya. Mudah-mudahan semangat untuk memajukan pendidikan, terutama di SD Aplikasi. Dari kami cukup mungkin demikian untuk diskusi yang kami yang kami laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tampilannya Bu Muslihat dan Bu Siti Nur Hidayati. Beri tepuk tangan Bapak Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Budil, PP Angkatan 11, sahabat saya dari SMK. Ini kalau saya melihat Mas Budil itu adem, ganteng ya. Jadi saya bersilaturahmi kembali. Saya tidak asing dengan ruangan ini dan di barisan ini juga tidak asing. Kita dulu sebagai Ketua KKG sering bersama-sama panjenengan untuk berikhtiar dalam komunitas belajar KKG Dharma Wiyata. Pada kesempatan ini saya dan Mas Udil hadir dalam rangka yang tadi sudah disampaikan di awal, mendampingi Bu Musliha dan Bu Siti Nur Hidayati dalam mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 11. Bapak Ibu, kita tadi sudah menyaksikan bersama dan saya tadinya mau memandu refleksi, tetapi tadi sudah luar biasa dengan melihat ini salah satu pembeda Bapak Ibu. Artinya saya juga dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak tidak pernah di setiap akhir kegiatan itu berefleksi. Nah, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata saya merasa refleksi itu sangat penting. Refleksi itu sangat penting dan saya sangat berbangga hati Bu Musliha sudah bisa melakukan itu di setiap kegiatan. Mudah-mudahan diteruskan di Bu Musliha, Bu Nur. Refleksi itu penting setelah pelajaran, setelah berkegiatan, setelah kita action itu ya ada refleksi. Jadi urutannya dari perencanaan, aksi, refleksi di Bapak Ibu. Di akhir Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, sangat mendukung Bapak Ibu dari tadi Bu Tuti dan Bu Yani sebagai senior, ibu guru yang mau purna tugas tetapi semangatnya itu seperti guru baru. Bu Yani itu luar biasa, selalu memotivasi kami. Tuturi Anda nyanyinya luar biasa. Ini sudah kita rasakan betul. Tidak model-modeli tapi ya ayo support begitu. Ini luar biasa nih Bu Yani, Bu Tuti, kemudian yang muda-muda juga tadi Bu Tri, semangat nih mengobarkan diri, mengobarkan semangat kita bersama. Bu Eva juga ya, untung beda adanya orang sekeras bisa mendeduk kayak gini. Bu Eva itu orang baru tapi sudah sangat terkenal di Haji Barang ini karena sering dipromosikan oleh Pak Umar. Ini kemudian Bu Kasih ini, mudah-mudahan tadi yang sudah diniatkan Bu dimentori, Bu artinya di coaching sedikit-sedikit, diberi masukan dalam mendaftar. Nanti insya Allah di angkatan 12 ini kan kuotanya sudah banyak, bisa tembus gitu. Dan satu cerita yang saya bisa berbagi ke Bu ini dan yang ibu-ibu yang lain, pendidikan guru penggerak tidak se-ekstrim PPG. Siapa yang pernah cerita ke saya? Bu Musliha atau bukan? Kalau Bu Rizka Astar ya baru PPG, ternyata betul, itu cerita ke saya Bu, sangat berbeda. Jadi di PGP ini cair, tidak tegang, tidak ada apa istilahnya sesuatu yang mencemaskan. Di media santai saja karena tidak ada yang disalahkan. Semuanya berpendapat, semuanya memiliki potensi dan bagian masing-masing. Itu cerita terus story dari Ibu Rizka. Jadi tidak usah takut. PPG memang dan yang tensinya agak tinggi. Tapi PPG lah santai, slow di sini Bapak Ibu. Promotor PGB yang masih ini ya. Sebanyak banyak daftar. Luar biasa Bapak Ibu, di angkatan 11 ini Banyumas paling banyak se-Jawa Timur. Jumlah CGP-nya 474, tapi mundur 1 karena sakit, sehingga sekarang 473. Berikutnya kepada 2 CGP atas prakarsa tadi yang sudah ditawarkan kepada peserta. Kalau saya tadi menyimak itu berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi di Bapak Ibu, monggo itu untuk bisa diwujudkan prakarsa yang sudah dibentuk. Mudah-mudahan nanti ada praktik baik dan bisa diceritakan berbagi praktik baik panjenengan setelah melaksanakan prakarsa perubahan yang tadi disematkan atau disimpulkan, ditawarkan kepada Bapak Ibu yang lain. Berikutnya
mumpung tidak lupa ini nanti pada 2 CGP mendownload 300 umpan balik 360 derajat, meskipun sudah ada format dari yang lain tetap di-download dari LMS. Itu nanti setelah diisi beberapa kepala sekolah, CGP, kemudian 5 guru dan 5 siswa nanti diunggah ke LMS pada LMS ada itu menunya di situ ya untuk mengunggah. Kemudian prakarsa perubahan yang tadi dibuat dalam bentuk baja dibawa dan pada saat mokat hari Minggu untuk nanti dipresentasikan kepada teman yang lain. Itu saja untuk para CGP. Dan tadi kalau saya lihat saya sempat ngobrol dengan Bu Muslihah, itu ada kekhawatiran tentang siswa di sini, sehingga beliau dari kekhawatiran itu menciptakan sebuah ide prakarsa. Ide prakarsa akan melibatkan orang tua, akan menumbuh kembangkan siswa untuk tergerak membuang sampah secara benar tanpa ada rasa ketakutan ataupun imbalan apapun, artinya tergerak dengan kesadaran dirinya gitu. Ini jadi Bapak Ibu, ternyata khawatir itu akhirnya bisa menimbulkan cita-cita. Jadi bagi yang para senior bermusik, pensiun, apa kan khawatir Ibu, pasti nanti terus muncul ide. Oh iya, jalan-jalan suka-suka kalau pakai, gitu kan. Terus ke sawah, pilih kancet, pilih kanjuran, pilih kancet. Itu jadi jangan takut untuk khawatir pada situasi, tetapi kekhawatiran itu jadikan cita-cita dan prakarsa untuk melakukan pergerakan. Di terakhir Bapak Ibu, saya nitip pesan kepada semua saja bahwa guru penggerak itu bukan guru yang paling hebat, bukan guru yang serba tahu, bukan guru yang bisa segala-galanya. Ini pesan dari pada saat saya ikut seminar itu disampaikan seperti itu. Jadi guru-guru penggerak itu bukan yang hebat. Ya masih banyak guru yang lebih hebat, yang lebih berprestasi, juara 1, tapi tidak tergerak untuk menggerakkan orang lain. Jadi bedanya di situ, guru penggerak itu adalah guru yang mau berbuat untuk bisa menggerakkan orang lain, menggerakkan komunitas praktisi, bisa untuk berbagi. Slogannya saja kan tergerak, dan menggerakkan. Jadi kalau nanti Bu Siti Nurhidayati dan Bu Muslihah Qora menggerakkan yang lain, berarti nilai dan perannya itu dikoreksi. Gitu Bapak Ibu. Termasuk saya, iya saya kesini bodoh-bodoh ya dalam rangka mengamalkan nilai dan peran Bapak Ibu, bergerak untuk membersama Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Mari kita akhiri diskusi visi misi dan prakarsa perubahan CGP di SD Negeri 1 Keracak ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ada tambahan Pak Kulit? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya maaf, saya berdua di sini silaturahmi dengan panjenengan. Tentunya satu hal yang paling mungkin membuat Ibu tidak nyaman ya karena tentunya lagi mengundang pramuka sehingga harus bertemu di sini. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini ikhtiar kita bersama untuk kemajuan yang lebih untuk SD Negeri 1 Keracak dengan 2 CGP-nya. Saya akhiri waktu debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.